Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas lagi ya terkait proses pengolahan termal, yaitu termisasi. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait klasifikasi utama dalam perlakuan panas ya. Di mana pada pengolahan susu ya terdapat 3 tingkat utama perlakuan panas, yaitu termisasi yang merupakan perlakuan panas yang ringan, lalu kedua ada pasteurisasi, perlakuan panas yang moderat, dan yang ketiga ada sterilisasi atau UHT, ultra high temperatur, yang merupakan perlakuan panas yang intensif. Ketiganya memiliki perbedaan dalam intensitas suhu, lama waktu pemanasan, target mikrobiologis, dampak terhadap mutu sensori, serta umur simpan produk. Nah, untuk termisasi sendiri merupakan metode sanitasi ringan pada susu mentah yang menggunakan suhu relatif rendah untuk menurunkan jumlah mikroorganisme tanpa menyebabkan perubahan signifikan pada sifat susu. Nah, ini parameter umum pada termisasi, yaitu termisasi dilakukan pada suhu 63-65 derajat Celcius selama 15 detik. Sementara pada pasteurisasi ya, kalau kita ingin membandingkan nih antara termisasi dan pasteurisasi, sementara pada pasteurisasi melibatkan pemanasan pada suhu 71 derajat Celcius selama 15 detik atau 63 derajat Celcius selama 30 menit. Maka dari sini kita dapat melihat tujuan termisasi yaitu untuk mengurangi jumlah mikroba awal, lalu untuk menghambat pertumbuhan bakteri sikrotrofik, lalu memperpanjang keeping quality susu mentah, dan menstabilkan susu sebelum diproses lebih lanjut, misalnya untuk pembuatan keju. Jadi di sini termisasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan pasteurisasi karena si termisasi tidak sepenuhnya menginaktivasi bakteri patogen serta termisasi tidak memenuhi standar keamanan susu konsumsi langsung. Lalu siapa target mikroba dari termisasi ini? Nah, termisasi terutama menurunkan bakteri pembusuk, sikrotrofik, dan beberapa bakteri vegetatif sensitif panas. Namun, bakteri patogen seperti Coxiella burnetii dan Mycobacterium bovis tidak dijamin sepenuhnya terinaktivasi. Lalu bagaimana aplikasi termisasi ini dalam industri? Nah, yang pertama, termisasi ini dapat dimanfaatkan untuk susu mentah ya, susu mentah untuk pembuatan keju tradisional. Lalu dapat dimanfaatkan untuk susu yang tidak dapat segera diproses serta untuk produk susu fermentasi guna memperpanjang stabilitas awal. Tadi kita sudah membahas terkait termisasi, sekarang kita bandingkan nih termisasi sama si pasteurisasi. Nah, pasteurisasi sendiri perlakuan panas yang dirancang untuk menginaktivasi mikroorganisme patogen, mengurangi mikroorganisme pembusuk, serta menjaga kualitas sensori susu. Parameter umumnya yaitu dilakukan pemanasan selama 15 detik pada suhu 71 derajat Celcius atau yang dikenal dengan HTST, High Temperature Short Time, atau kita lakukan pemanasan pada suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit atau yang disebut dengan LTLT, Low Temperature Long Time. Dan target utama dari pasteurisasi adalah eliminasi patogen vegetatif seperti Coxiella burnetii yang merupakan mikroorganisme acuan untuk konsep atau desain pasteurisasi. Lalu bagaimana dengan hasil pasteurisasi? Nah, untuk hasil pasteurisasi ini produknya itu aman ya untuk dikonsumsi, namun memerlukan penyimpanan dingin. Nah, umur simpan pada penyimpanan dingin ini kurang lebih 5-14 hari dan pada proses pasteurisasi ini susu mengalami perubahan flavor yang minimal.
Apakah ada spora bakteri yang tetap bertahan? Jawabannya ada. Contohnya si Bacillus cereus. Lalu yang ketiga kita membahas terkait sterilisasi. Tadi kan sudah ya teman-teman membahas sterilisasi, pasteurisasi, lalu kita lanjut di sterilisasi. Nah, untuk sterilisasi sendiri ini merupakan proses pemanasan yang lebih intensif seperti dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius pada sistem in container atau 135 sampai 142 derajat Celcius selama beberapa detik pada proses ultra high temperatur atau UHT. Tujuan sterilisasi adalah untuk menginaktivasi sel vegetatif dan spora, mencapai commercial sterility, serta menghasilkan produk stabil suhu ruang hingga 6 bulan. Lalu siapa target utama dari sterilisasi? Target utamanya adalah spora tahan panas seperti Clostridium botulinum. Namun pada proses sterilisasi ini juga ternyata terjadi perubahan sensori seperti flavor yang cook, flavor yang masak, warna sedikit lebih gelap, serta terjadilah denaturasi protein yang lebih tinggi. Nah, untuk termisasi sendiri, mengapa sih termisasi ini digunakan ya pada susu keju? Karena dalam pembuatan keju beberapa mikroflora alami diperlukan dan pasteurisasi penuh dapat mengubah karakteristik fermentasi. Sehingga proses termisasi ini dapat menurunkan mikroorganisme pembusuk, mempertahankan sebagian mikroflora alami, serta mengurangi risiko protease sikrotrofik yang merusak protein selama penyimpanan dingin. Oke, saya akan tekankan ya, perhatikan teman-teman untuk perbedaan antara termisasi dan pasteurisasi. Kita lihat dari parameter suhu. Termisasi suhunya 63 sampai 65 derajat Celcius selama 15 detik. Pada pasteurisasi suhunya 71 derajat Celcius selama 15 detik atau HTST, atau dapat dilakukan pada LTLT yaitu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Tujuan termisasi untuk mereduksi mikroba awal, sementara untuk pasteurisasi tujuannya adalah untuk inaktivasi patogen. Bagaimana dengan keamanan konsumsi langsung? Kalau termisasi tidak cukup aman, namun untuk pasteurisasi aman ya, susu tersebut langsung dikonsumsi, susu pasteur tersebut langsung dikonsumsi. Lalu bagaimana dengan parameter umur simpan? Nah, kalau termisasi dia hanya bersifat sementara karena ini merupakan karena termisasi sendiri bukan proses akhir ya. Nah, namun pada pasteurisasi umur simpannya itu berkisar 5 sampai 14 hari apabila disimpan dalam keadaan dingin. Dampak sensori baik pada termisasi maupun pasteurisasi ini minimal ya, dampaknya perubahan flavor yang terjadi minimal. Inaktivasi bakteri sikrotrofik ya, termisasi ini salah satunya bertujuan untuk menginaktivasi sikrotropik bakteria. Jadi termisasi bertujuan utama untuk mengurangi populasi bakteri sikrotrofik, yaitu mikroorganisme yang mampu tumbuh pada suhu refrigerasi, yaitu dengan suhu 7 derajat Celcius, kurang lebih 7 derajat Celcius, bakteri yang berkembang selama penyimpanan susu mentah, serta dapat menghasilkan enzim ekstraseluler tahan panas. Contoh umumnya adalah genus Pseudomonas fluorescens dan Pseudomonas fragi. Bakteri ini bukan patogen utama ya, tetapi merupakan mikroorganisme pembusuk. Lalu bagaimana efek termisasi terhadap penyimpanan? Dengan menurunkan populasi sikrotrofik, maka susu dapat disimpan pada suhu kurang dari 8 derajat Celcius selama kurang lebih 3 hari atau pada 0 sampai 1 derajat Celcius selama 7 hari. Jadi tanpa termisasi, bakteri sikrotrofik akan berkembang selama pendinginan dan menghasilkan enzim perusak. Namun ya, baik dari termisasi maupun pasteurisasi, masalah utamanya itu terletak pada enzim yang tahan panas nih. Nah, si bakteri sikrotrofik dia menghasilkan protease dan lipase yang merupakan enzim yang tahan panas. Nah, enzim ini disekresikan ke dalam susu dan tetap aktif walaupun bakteri mati.
serta enzim ini tidak terinaktivasi oleh pasteurisasi. Dan ini menjadi hal yang sangat penting karena pasteurisasi misalnya pada HTST ini dirancang hanya untuk membunuh sel vegetatif, bukan dirancang untuk menghancurkan enzim ekstraseluler termostabil. Apabila pada susu terdapat protease, maka protease psikotrofik ini akan menghidrolisis kasein, mengganggu struktur misel kasein sehingga menyebabkan flavor yang pahit, terjadi gelasi pada susu UHT, serta terjadi penurunan rendemen keju dan instabilitas susu bubuk. Lalu bagaimana dampak negatif lipase pada susu? Lipase sendiri ya, dia menghasilkan lipase ini dapat menghidrolisis triglisirida sehingga menghasilkan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas yang dihasilkan dapat menyebabkan flavor yang tengik, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas susu bubuk dan keju. Ya, jadi mengapa termisasi ini dia efektif? Nah, termisasi ini dia dapat menginaktivasi sebagian besar sel psikotrofik sebelum si bakteri-bakteri ini memproduksi enzim dalam jumlah yang besar. Lalu, termisasi dapat mengurangi produksi enzim protease dan lipase serta dapat memperlambat deteriorasi selama penyimpanan dingin. Namun, jika enzim sudah terlanjur diproduksi sama si psikotrofik sebelum ditermisasi, maka proses ini tidak sepenuhnya dapat menghilangkan si kedua enzim yang tahan panas ini ya. Nah, biasanya ya termisasi ini diikuti dengan perlakuan panas yang lebih kuat. Jadi termisasi bukanlah suatu proses akhir karena biasanya diikuti oleh proses pasteurisasi, sterilisasi, dan UHT. Jadi kalau kita lihat alurnya ya, susu mentah, lalu kita termisasi, kita simpan sementara, lalu susu yang telah ditermisasi ini kita lanjut ke proses pasteurisasi sehingga jadilah susu pasteurisasi. Dan ini sangat penting dalam industri keju atau susu bubuk yang memerlukan fleksibilitas logistik. Apakah ada indikator enzimatiknya? Yes, ada, yaitu alkalin fosfatase. Ya, jadi untuk membedakan susu yang telah ditermisasi dan susu yang telah dipasteurisasi, maka kita gunakan indikator enzim alkalin fosfatase. Karakteristik dari alkalin fosfatase adalah lebih tahan panas dibandingkan patogen utama susu dan akan terinaktivasi pada pasteurisasi standar serta tidak sepenuhnya terinaktivasi pada termisasi. Oleh karena itu, untuk uji ya, untuk pengujian apabila susu tersebut telah dipasteurisasi, maka indikator alkalin fosfatasenya negatif, namun pada susu yang telah ditermisasi, maka indikator alkalin fosfatasenya masih dapat terdeteksi. Nah, alkalin fosfatase menjadi marker yang legal dan mikrobiologis untuk memastikan susu telah melalui proses pasteurisasi penuh. Lalu bagaimana dalam industri keju dan susu bubuk? Nah, dalam keju, protease psikotrofik menyebabkan tekstur yang lembek, mengganggu pembentukan curd, serta menurunkan kualitas ripening. Sementara pada susu bubuk, protease memicu reaksi lanjut selama penyimpanan dan menyebabkan flavor pahit dan instabilitas rehidrasi. Oleh karena itu, termisasi adalah intervensi preventif terhadap kerusakan enzimatik yang jangka panjang, bukan hanya sekedar pengurangan mikroba. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Mengapa pendinginan setelah termisasi ini diperlukan? Pertama, termisasi hanya menginaktivasi sel vegetatif ya, tetapi tidak merusak spora bakteri. Spora yang umum ditemukan dalam susu antara lain dari genus Bacillus cereus dan Clostridium
Diptericum, di mana spora ini bersifat sangat tahan panas, dorman, atau metabolismenya hampir nol, serta resisten terhadap perlakuan panas ringan. Saat susu dipanaskan, misalnya di suhu 63 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius selama termisasi, maka terjadi fenomena penting, yaitu heat activation spores. Jadi pemanasan ringan dapat memicu spora keluar dari fase dorman dan mulai proses germinasi. Lalu apa yang terjadi pada saat spora mengalami germinasi? Nah, germinasi sendiri adalah proses transformasi dari spora menjadi sel vegetatif aktif. Tahapannya aktivasi oleh panas, lalu akan terjadi rehidrasi inti sel, selanjutnya pelepasan kalsium dipicolinat, selanjutnya sintesis metabolik dimulai dan pertumbuhan sel vegetatif. Masalahnya, jika setelah termisasi susu dibiarkan pada suhu ruang atau suhu yang mendukung pertumbuhan, maka spora yang telah teraktivasi akan tumbuh, populasi bakteri meningkat, dan terjadilah pembusukan dini. Di sini nih, peran pendinginan penting. Peran pendinginan di suhu kurang dari 8 derajat Celcius atau 0 sampai 1 derajat Celcius ya. Karena pendinginan sendiri berfungsi untuk menghambat metabolisme, menghentikan fase outgrowth, serta memperlambat pembelahan sel. Spora yang mulai menjadi sel vegetatif ini menjadi atau spora yang mulai bergerminasi ya menjadi tidak dapat berkembang pada suhu rendah, tidak dapat berkembang optimal pada suhu rendah ya, dan masuk kembali ke kondisi metabolik yang terhambat. Dan ini penting untuk dipahami, pendinginan tidak membunuh spora, namun hanya memperlambat pertumbuhan sel yang telah bergerminasi. Jadi mengapa ya spora yang sudah bergerminasi ini lebih sensitif terhadap pemanasan? Dan kuncinya, pada bagian kuncinya ini ya, spora memiliki lapisan korteks yang tebal, cord atau pelindung protein yang protektif, kandungan air yang sangat rendah, dan kompleks kalsium dipicolinat yang stabil. Namun setelah germinasi, struktur pelindungnya hilang, kandungan air menjadi meningkat, protein kembali dalam bentuk aktif, serta sel menjadi seperti bakteri vegetatif biasa. Akibatnya, sel yang telah bergerminasi jauh lebih sensitif terhadap panas dibandingkan spora yang dorman. Seperti itu ya. Inilah alasan mengapa dalam beberapa proses pengolahan atau proses termal digunakan konsep germinate dan destroy. Jadi kita bangunkan dulu dia sporanya. Dari spora ke sel vegetatif, kita bangunkan dulu dia ke proses germinasi, lalu kita bunuh dia, lalu kita rusak sel-sel bakteri vegetatif tersebut. Mengapa tidak semua spora akan bergerminasi? Karena germinasi juga adalah proses heterogen dan tidak sinkron. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu variasi fisiologis antar spora, ketersediaan zat gizi, komposisi susu, pH, serta riwayat stres mikroba, yang artinya sebagian spora mungkin akan bergerminasi, sebagian akan tetap dorman, dan sebagian berada pada tahap intermediate. Nah, ketika kita lakukan pemanasan kedua, misalnya pasteurisasi atau sterilisasi atau UHT, maka spora yang telah bergerminasi akan mati, dan spora yang tetap dorman mungkin akan tetap bertahan. Inilah mengapa satu kali perlakuan panas ringan seperti termisasi tidak cukup untuk melakukan sterilisasi total. Nah, kita bisa amati ya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Jadi jika susu tidak didinginkan setelah termisasi, maka spora aktif akan tumbuh, populasi bakteri meningkat, produksi enzim dan toksin meningkat, dan umur simpan menurun drastis. Sebaliknya, jika kita lakukan termisasi, lalu kita lakukan pendinginan cepat, dan kita lakukan pemanasan lanjutan, baik itu pasteurisasi maupun sterilisasi, maka risiko outgrowth menjadi terkendali, jumlah mikroba sebelum pasteurisasi lebih rendah, dan stabilitas produk meningkat. Jadi kita harus memperhatikan ya dengan cara baik-baik bagaimana sih cara-cara pengolahan susu yang baik dan benar.
Saya ulangi lagi, urutannya adalah susu mentah, lalu kita termisasi sehingga kita dapat mengaktifasi sebagian spora, lalu kita lakukan rapid cooling atau pendinginan cepat, lalu kita panaskan kembali dengan pemanasan lanjutan, yaitu dengan teknik pasteurisasi atau sterilisasi, sehingga dapat mengurangi populasi vegetatif, dapat mengendalikan spora, dapat meminimalkan pembentukan enzim perusak, serta dapat menjaga mutu sensori. Jadi, teman-teman, kita dapat mengambil simpulannya, termisasi dapat mengaktifasi spora, dan pendinginan diperlukan untuk mencegah outgrowth. Spora yang sudah bergerminasi menjadi lebih sensitif terhadap panas, dan germinasi ini tidak terjadi secara seragam, sehingga pemanasan lanjutan tetap diperlukan. Kombinasi pemanasan dan pendinginan adalah cara-cara strategi untuk mengendalikan mikroorganisme yang terintegrasi. Baik ya teman-teman, cukup sekian penjelasan termisasi. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.